Oke, rekan-rekan semuanya, coba ini sebelah saya siapa nih? Siapa yo? Ini Bapak Ibu. Apa? Ini suhu saya, master Narsum saya ini. gembul. Ah, kan ada guru gembul ini narsum gembul ini. Narsum gembul. Apa yang mau kita diskusikan Oh, ini, Pak bukan dulu Eldi? dong, Pak. Bukan. Bukan Oke. dulu. Sopung saya bukan lah ya. Ya, baik Bapak Ibu, rekan-rekan semuanya, kita VT ini kita akan berdiskusi ya, berdiskusi untuk memberikan edukasi atau mungkin sharing ya, sharing yang bersifatnya positif, membangun negeri ya, tentang satu isu coba yang akan kita angkat dari satu VT ini, yaitu terkait dengan kemarin yang VT kemarin yang bilang yang saya bilang kalau beli di vendor yang sama tuh modus kecurangan itu kurang sepakat. Nah, seperti itu. Nah, bagaimana itu? Kira-kira ini, jadi nih, kita mau dengar nih versi beliau. Sebenarnya kalau rekan-rekan semuanya mendengarkan seluruh VT saya, kan VT itu saya bikin itu berpotong-potong ya. Wah, itu Itu, bahaya ya itu. itu. Bahaya itu. Jadi bagi Bapak Ibu yang rekan-rekan yang suka hanya menyimpulkan dari satu VT, nah ini. Tapi saya ingin tahu nih, apapun saya siap menerima apapun masukan dari Pak Edi. Ini gimana? Dari sisi secara positifnya bagaimana Pak Eldi? Ngobrol-ngobrol ya Pak Gus ya. Ya, ya. Pak Gus Arif ya, kita sering-sering aja nanti gantian juga Pak Gus Arif gimana ya. Ya terkait yang audit itu ya. Ya audit itu kan ada apa? Modus apa namanya? Modus apa? Kalau ke satu pelaku usaha terus-menerus, nah itu kan apa? Dianggap ataupun dijadikan modus untuk audit ya. Itu ya tidak bisa dinafikan ya, itu sudah menjadi modus, berarti sudah menjadi suatu data statistik tuh. Jadi kalau mau diminta ataupun mau ditanya, ditelusuri itu ada tuh datanya tuh, ada data statistiknya bahwasannya sudah menjadi modusnya, berarti yang paling banyak ya. Kalau pembunuh berantai itu ataupun penjahat tuh modusnya ini nih, modusnya dengan apa? Ada yang menggunakan sajam, misalnya modusnya ada menggunakan apa motor gitu apalah gitu kan. Nah ini modusnya menggunakan pelaku usaha yang sama, modus itu kan tidak bisa dinafikan. Tapi itu kan hanya sekedar modus. Dalam artian ya belum tentu juga yang melakukan hal itu memang terdapat kecurangan, terdapat fraud, ya gitu kan. Kalau saya asosiasikan seperti nongkrong-nongkrong di depan rumah lah gitu kan. Ini kan nongkrong-nongkrong di depan warung lah gitu ya. Nongkrong depan warung gitu kan. Ya memang dalam artian sebetulnya tidak ada yang melarang itu nongkrong-nongkrong di depan warung gitu kan. Sambil santai-santai, kita udah capek istirahat, ngobrol-ngobrol lah, itu rekreasi lah, refreshing lah kan. Wah, kalau di kamera bagus jadi putih gini ya, pakai filter ya. Di kamera saya biasa-biasa. Kamera yang fitnah punya nih. canggih nih. Sama sekarang saya jadi lebih ganteng ini. Ya lanjut. Jadi gagal fokus. Jadi Pak Eldi 10 tahun yang lalu begini. Amin. Apa-apalah. Nah, jadi apa? Kembali ke laptop ya. Jadi kalau kita nongkrong-nongkrong di pinggir jalan ya nggak apa-apa sebetulnya mah, kalau memang tidak ada apa niatan ataupun apa tidak ada hal-hal yang melanggar aturan ya. Tapi kan sudah terbukti modusnya Pina Cirebon, Pina Cirebon. biar viral ikutan, biar ada nanti kan di hashtagnya tambahin Pina gitu. biar bisa keangkat. Ya. Kayak kasus Pina Cirebon kan dijadikan modus tuh gara-gara nongkrong kan, nongkrongnya kan pakai ciu-ciu kan, akhirnya kan terjadi kan sesuatu hal yang tidak kita harapkan. Nah itu logika sederhananya seperti itulah. Itu makanya, nah ini juga dalam apa transaksi e-purchasing, pembelian lewat katalog, itu sudah terdeteksi ada kejadian-kejadian yang sering, modus itu kan sering kan ya, menjadi sering kan. Nah, yang sering terjadi, banyak terjadi ketika itu nongkrong, di jalanan, atau ketika itu ke satu penyedia saja, ke satu pelaku usaha saja. Nah itu bisa terjadi kejadian yang melanggar aturan, dalam artian melanggar fraud. Tapi memang ya saya juga sepakat dengan konten yang terakhir Pak Agus ya, bahwasannya ya kalau memang sudah dilakukan identifikasi kebutuhan, ya kan sudah ada survei, ya, surveinya dalam artian sudah punya referensi harga. Nah juga masalah referensi harga nih,
seperti konten saya yang terakhir tuh, itu juga sensitif tuh. Saya juga ada tuh kasus juga tuh yang apa sudah saya jalani ya gitu ya. Itu kalau nggak punya referensi harga, ketika nego itu kurang maksimal, ya terjadilah seperti itu. Jadi gitu Pak Agus Arif ya, mudah-mudahan nih Agus Arif juga bisa apa dalam artian memastikan lah sebetulnya kan ini sebetulnya ya bagaimana nih, apakah memang apa jangan dilakukan atau memang boleh dilakukan, tapi apa ya tadi apa yang penting kita bisa menjaga tata cara pengadaannya ya dan tidak terjadi fraud. Tapi ya bagaimana terhadap memang sudah ada datanya nih bahwasanya apa kata Rhoma Irama kan, bergadang jangan bergadang kan, nongkrong jangan nongkrong, ataupun jangan ke satu pelaku usaha kalau memang tidak ada artinya gitu kan, atau kalau memang melanggar aturan. Kita bagus lah kurang lebih lah. Silakan bagus. Nah, ini kita lihat ada komen kan ya? Ada yang nanya belum ya? Oh, belum join aja. Ayo nanya. Ya. Jadi apa yang disampaikan beliau ini benar ya pada prinsipnya, dan sebenarnya VT saya yang menyampaikan ketidaksepakatan modus yang pertama dengan gamblang itu, kalau sebenarnya tujuan dari penyampaian itu adalah supaya kita itu mengambil keputusan bahwa kita tidak bisa menafikan suatu filosofi berita bertransaksi bahwa kita bertransaksi dengan pelanggan ya, dan selalu pasti transaksi ya dengan pelanggan yang sama. Hanya saja kan kalau kita sampaikan di dalam suatu edukasi bahwa kalau punya pelanggan ya jangan satu dong Pak. Masa pelanggan kan masa satu tuh Pak. Ya paling enggak itu pelanggan itu 2 supaya kita punya bargaining power, seperti Kak sering saya jadikan analogi itu Pak. Kalau pelanggan catering itu Pak, ya, karena kita punya 2 nih, karena kalau punya satu susah dilakukan ini. Politik adu domba Pak, politik divide et impera. Contohnya Bu, saya ada meeting kali ini tempatnya itu lebih dekat tempat Ibu, saya mau pakai Ibu lah untuk Ibu purchasing nih umpama. Tapi masalahnya Ibu, Bu, ini kita sama-sama 20.000 Bu. Masalahnya pelanggan saya satunya dapat buah, Ibu nggak ada buahnya. Gimana Bu? Saya mau klik Ibu nih tapi ada buahnya. Ini analogi ya, analogi. Ya udah, saya ada buahnya ya. Oh iya dong, ya udah kalau gitu 20.000 deal dah, misalkan gitu. Ini analogi, sebuah analogi. Nah, itu bisa kita lakukan. Kita punya bargaining power kalau pelanggannya lebih dari satu lah. Coba kalau pelanggan satu susah, gitu. Di saat itu satu. Kemudian yang pertama yang ingin kita ajak itu sebenarnya adalah, ayo rekan-rekan semuanya, ya, apapun nanti kebijakan dari LKPP maupun KPK tentang modus ini. Apapun metode yang Anda gunakan, entah itu minum kompetisi atau negosiasi, biasakan mengambil keputusan dengan konsep 7 langkah di buku kerja purchasing itu. Lakukan identifikasi kebutuhan yang dengan bagus, ya, lakukan analisis pasar, spend analisis, lakukan 7 pertimbangan memilih penyedia purchasing yang ada di dalam buku saya itu. Tidak semata-mata yang paling murah, tapi benar-benar dia real toko. Dan sekaligus sebenarnya adalah di VT itu Pak LD saya mengajak untuk rekan-rekan itu kalau memilih itu lihat rantai pasoknya. Karena yang banyak terjadi itu justru modus kecurangan yang asli itu sebenarnya menurut pandangan saya ya, itu adalah kualitas rantai pasok yang ada di katalog elektronik itu. Karena memang katalog itu kan ya lebih banyak dikuasai oleh bukan rantai pasok. Yang asli itu malah katalog nasional aja yang dipegang LKPP. Yang memang lokal itu lihat reseller bukan, agen bukan, distributor bukan, gitu ya. Nah ini kan kalau dikuasai itu kan roda ekonomi jadi nggak berputar, Pak Edi. Sebenarnya itulah konteks besarnya sih, seperti itu sebenarnya. Nah, sebentar Pak, tanggapi lagi ya. Tapi ini kita potong dulu videonya ya, ternyata kita potong dulu.